Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang hebat. Bertemu kembali dengan Bunda Reni pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas novel ya anak-anak bunda. Nah, mari ikuti pemaparan bunda berikut ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Sebelum belajar, Bunda akan membagikan sebuah kata-kata motivasi atau kalimat motivasi dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama, kamu mesti sabar dengan apa yang kamu benci. Nah, apa ya kira-kira maksud Imam Al-Ghazali ini anak-anak bunda? Mari kamu cermati dan pikirkan sehingga kamu menemukan apa maksud bahasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang novel. Apakah novel itu? Ada beberapa pengertian yang Bunda paparkan pada salindia ini. Yang pertama, pengertian novel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana disebutkan, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Jadi menurut KBBI, novel itu sebuah karangan yang panjang, kemudian bercerita tentang kehidupan seseorang maupun orang-orang yang di sekitarnya. Yang ditonjolkan dalam novel tersebut adalah watak atau sifat setiap pelaku yang ada pada novel tersebut. Sedangkan menurut Jakob Sumarjo, novel ialah sebuah bentuk sastra yang sangat populer di dunia. Bentuk sastra yang satu ini paling banyak beredar dan dicetak karena daya komunitasnya yang sangat luas dan dalam. Nah, Dr. Andes Jakob Sumarjo menyoroti tentang novel itu adalah sebuah bentuk sastra dan paling banyak diminati. Sedangkan menurut Rostamaji dan Agus, novel ialah suatu karya sastra yang mempunyai dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, yang dimana keduanya saling berhubungan karena mempunyai pengaruh dalam sebuah karya sastra. Rostamaji dan Agus juga menyatakan novel itu bagian dari karya sastra yang di dalamnya mempunyai dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berikutnya, menurut Dr. Nuhadi dan kawan-kawan, novel ialah sebuah bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat sebuah nilai-nilai budaya, sosial, pendidikan, dan moral. Dari 4 definisi ini, ada 3 definisi yang mengatakan bahwa novel ini adalah sebuah bentuk karya sastra. Kalau begitu, jika novel ini sebuah bentuk karya sastra, tentulah novel sebuah karangan yang indah dan bernilai. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Hadi, ada nilai-nilai di dalam novel tersebut yang ingin disampaikan kepada masyarakat pembacanya. Dan di dalam novel ada unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis novel berdasarkan genrenya. Ada 5 jenis novel menurut genre. Yang pertama novel romantik, yang kedua novel horor, yang ketiga novel misteri, yang keempat novel komedi, dan yang kelima novel inspiratif. Penjelasannya di salindia berikutnya ya. Berikut ini akan Bunda jelaskan tentang pengertian dari masing-masing jenis novel yang sudah Bunda sebutkan di salindia sebelumnya. Yang pertama novel romantik. Apa itu novel romantik? Novel romantik bercerita seputar percintaan dan kasih sayang dari awal hingga akhir. Jadi, novel-novel cinta, cerita tentang cinta, itu masuk kepada jenis novel romantik. Contohnya pada film Ayat-Ayat Cinta berasal dari novel Ayat-Ayat Cinta, Gita Cinta dari SMU, dan lain-lain.
Yang kedua, novel horor. Nah, namanya sudah novel horor, berarti novel ini bercerita tentang hal yang menegangkan, seram, dan pastinya membuat para pembaca berdebar-debar. Nah, pada umumnya novel ini bercerita tentang hal-hal yang mistis atau seputar dunia gaib. Contohnya, Film Bangku Kosong, Hantu Rumah Pondok Indah, dan lain sebagainya. Selanjutnya novel misteri. Novel ini lebih rumit karena akan menimbulkan penasaran hingga akhir cerita. Jadi penulis cerita pada novel misteri harus mampu membawa pembacanya untuk terus penasaran terhadap ceritanya. Karena dalam misteri ini banyak hal yang belum terpecahkan dan harus dicari jalan keluarnya dan harus mampu dipecahkan. Contoh jenis-jenis novel misteri ini adalah karya-karya Karen Ross dan Agatha Christie. Selanjutnya, yang keempat adalah novel komedi. Sesuai dengan namanya, jenis novel ini mengandung sebuah unsur kelucuan atau membuat orang tertawa dan benar-benar terhibur. Contohnya, novel Masuk-masukin saja, Kambing Jantan, 30 Hari Mencari Cinta, dan lain sebagainya. Dan terakhir yang kelima, novel inspiratif. Pada umumnya novel ini syarat akan sebuah pesan moral atau hikmah tertentu yang bisa diambil oleh si pembaca. Sehingga pembaca merasa mendapatkan suatu dorongan dan motivasi untuk melakukan suatu hal yang baik. Jadi selesai membaca novel-novel inspiratif seperti ini, biasanya pada pembaca muncul sebuah inspirasi, sebuah ide yang bersumber dari novel inspiratif untuk dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya novel Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, dan lain-lain. Selain pembagian novel menurut genrenya, maka ada pula pembagian novel berdasarkan isi, tokoh, dan pangsa pasar. Mari ikuti penjelasan Bunda pada salindia berikutnya ya. Pembagian novel atau jenis novel berdasarkan isi, tokoh, dan pangsa pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama teen lead, yang kedua chick lead, yang ketiga song lead, dan yang keempat novel dewasa. Apa itu teen lead? Teen lead adalah jenis novel yang bercerita seputar kehidupan remaja. Jadi novel-novel yang bercerita tentang kehidupan anak-anak remaja, kehidupan di dunia remaja, digolongkan ke dalam novel teen lead. Kemudian novel chick lead. Novel ini bercerita seputar kehidupan wanita muda yang lebih rumit dari kehidupan remaja. Jadi novel chick lead ini tidak lagi bercerita seputar kehidupan remaja saja, tapi sudah lebih rumit dari kehidupan remaja tersebut. Nah, cerita yang seperti itu masuk ke dalam chick lead. Kemudian yang ketiga song lead. Apa itu song lead? Song lead adalah cerita yang ditulis dari inspirasi atau diambil dari sebuah lagu. Ini yang disebut dengan novel song lead. Yang terakhir, yang keempat, novel dewasa. Novel ini dikhususkan untuk orang dewasa dengan segala permasalahannya. Jadi novel dewasa ini adalah novel yang lebih rumit ya anak-anak Bunda, karena bicara tentang kehidupan orang dewasa. Nah, mudah-mudahan jelas ya dengan pemaparan Bunda. Selanjutnya kita akan bicara tentang unsur-unsur yang terdapat dalam novel. Ada 2 unsur yang terdapat dalam novel. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri lagi dari beberapa bagian. Ada tema, latar, amanat, sudut pandang, penokohan, alur, dan gaya bahasa. Penjelasannya ada di salindia berikutnya. Kemudian unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang terletak di luar dari karya tersebut. Misalnya tentang latar belakang penulis,
latar belakang saat karya itu dilahirkan. Mungkin ada latar belakang ekonomi, sosial, politik, budaya yang menyebabkan munculnya pengaruh terhadap novel yang ditulis oleh penulis tersebut. Sekarang Bunda akan jelaskan ya pemaparan tentang unsur-unsur intrinsik itu satu demi satu. Kita masuk kepada tema. Apa itu tema? Tema ialah pokok dari sebuah permasalahan yang terdapat pada sebuah cerita di dalam novel. Nah, pokok permasalahan ini menjadi bahan pembicaraan dari awal sampai akhir novel tersebut. Maka hal yang seperti ini disebut dengan tema. Jadi bisa juga dikatakan tema itu ide yang mendasari sebuah cerita novel. Selanjutnya kita masuk pada penokohan atau perwatakan. Penjelasan tentang pengertian penokohan perwatakan ini adalah karakter pada sebuah pelaku yang ada di dalam sebuah cerita atau novel. Pelaku tersebut dapat diuraikan secara langsung oleh pengarang dan dapat pula secara tidak langsung. Jika pengarang menguraikan watak karakter tokoh secara langsung, pengarang akan menggambarkan tokoh tersebut secara fisik, sifatnya, dan lain-lain secara langsung. Artinya secara langsung di sini dia tuliskan langsung, dia paparkan langsung bahwa tokoh itu seperti ini, fisiknya seperti ini, sifatnya dia paparkan secara langsung. Sedangkan penokohan atau perwatakan yang dipaparkan penulis secara tidak langsung itu biasanya dilakukan penulis melalui dialog atau percakapan antar pelaku, pikiran-pikiran dari tokoh lain, tanggapan yang muncul dari tokoh lain. Nah, seperti itu ya anak-anak Bunda bagaimana teknik cara penulis memaparkan penokohan atau perwatakan pada karya-karyanya. Yang ketiga, alur. Apakah alur? Alur adalah sebuah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya sebuah cerita novel. Bahasa singkat, alur ini adalah jalan cerita. Alur itu terbagi tiga, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju biasanya jalan ceritanya bergerak secara beraturan berdasarkan urut-urutan waktu dari peristiwa yang awal sampai peristiwa yang akhir. Sedangkan alur mundur, ini jalan ceritanya melompat-lompat dari bukan dari awal, bisa saja dari tengah. Baru dia kembali ke awal sampai berakhir sebuah cerita. Sedangkan alur campuran, yakni perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Jalan cerita berawal dari peristiwa yang di awal atau awal cerita. Di tengah cerita tiba-tiba mundur lagi ke belakang, ke masa lampau. Nah, nanti bergerak lagi meneruskan cerita yang tadi di awal. Tiba-tiba nanti sebelum mencapai penyelesaian bisa saja, atau pada saat klimaks bisa saja kembali lagi cerita ini ke masa yang lampau. Nah, seperti itu anak-anak Bunda yang disebut dengan alur campuran atau perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan. Setiap tulisan novel biasanya umumnya pengarang atau penulis itu ingin menyampaikan sebuah pesan kepada pembacanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan amanat. Unsur intrinsik novel yang berikutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting ini adalah sebuah penggambaran akan terjadinya sebuah peristiwa dalam sebuah cerita. Latar ini terbagi atas tiga, ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana atau latar keadaan lingkungan cerita yang disajikan oleh pengarang. Selanjutnya kita masuk kepada sudut pandang. Sudut pandang adalah sebuah penempatan diri pengarang
dan juga cara pengarang dalam melihat berbagai macam sebuah kejadian dalam cerita yang diceritakannya atau yang dipaparkannya. Pada sudut pandang ini, pengarang atau penulis dapat menggunakan dua model sudut pandang, dua cara sudut pandang. Pertama, pengarang menempatkan dirinya sebagai orang pertama, dan yang kedua, pengarang menempatkan dirinya sebagai orang ketiga. Jika pengarang menempatkan dirinya sebagai orang pertama, dalam novel tersebut biasanya pengarang menggunakan kata kunci aku atau saya. Sedangkan jika pengarang berlaku sebagai orang ketiga, menempatkan dirinya sebagai orang ketiga, maka pengarang akan menjadikan tokoh dalam ceritanya itu adalah dia atau nama, menggunakan nama atau dia. Selanjutnya kita masuk kepada gaya bahasa, sebuah alat utama pengarang dalam menggambarkan atau melukiskan serta menghidupkan sebuah cerita secara estetika. Ada banyak ya anak bunda gaya bahasa, nanti dapat kamu cari, dapat kamu baca kembali, dapat kamu berselancar di dunia maya mencari jenis-jenis gaya bahasa. Dalam pemaparan berikut ini, Bunda hanya menjelaskan 3 macam jenis gaya bahasa yang paling umum atau paling sering digunakan dalam sebuah tulisan. Yang pertama, personifikasi. Ialah salah satu gaya bahasa yang menggambarkan atau mendeskripsikan macam-macam benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh, pena menari-nari. Pena itu menari-nari. Pena adalah benda mati, namun dia diperlakukan atau diberi sifat manusia sehingga seolah-olah dia dapat bergerak seperti layaknya manusia. Kemudian gaya bahasa simile atau perumpamaan. Ialah salah satu gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu dengan perumpamaan atau pengibaratan. Ada kata kunci yang biasa digunakan pada gaya bahasa simile atau perumpamaan. Kata kunci itu adalah umpama, laksana, bagaikan, seperti, ibarat, dan lain-lain. Contoh, alis matanya bagaikan semut beriring. Atau mereka berdua sangat akrab seperti lepat dengan daunnya. Nah, ini contoh gaya bahasa simile ya anak bunda. Ada kata kunci seperti tadi pada contoh yang kedua, dan pada contoh yang pertama ada kata kunci bagaikan. Yang ketiga, hiperbola. Hiper berarti berlebih-lebihan. Gaya bahasa yang menggambarkan sebuah cerita dengan cara berlebihan. Tujuannya juga memberikan efek yang berlebihan pula. Contohnya, suaranya sampai ke langit yang ketujuh. Nah, ini contoh gaya bahasa hiperbola berlebihan. Tidak mungkin ada suara yang bisa sampai ke langit ketujuh. Namun, ketika pembaca mendengar, wow, suaranya sampai ke langit yang ketujuh, pembaca diajak berhayal, berimajinasi seolah-olah, wah, luar biasa kuatnya suara itu sampai sebegitu jauhnya kedengaran. Novel juga memiliki struktur. Struktur teks novel sama dengan struktur novel sejarah yang sudah Bunda jelaskan pada pemaparan-pemaparan sebelumnya. Masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat apa saja struktur teks novel yang sudah Bunda jelaskan pada pertemuan sebelumnya? Nah, silakan ditulis di kolom komentar ya apa-apa saja struktur teks novel tersebut. Selanjutnya anak Bunda, tadi Bunda sudah menjelaskan dengan cukup lengkap dengan panjang lebar tentang novel, jenis-jenisnya, dan unsur-unsurnya. Sekarang saatnya kamu praktik, latihan. Silahkan baca novel Ronggeng Dukuh Parut yang ada di buku paketmu, kalau tidak salah halaman 111 ya. Setelah kamu baca novel tersebut, kemudian analisislah unsur intrinsik dan nilai-nilai yang terdapat pada novel tersebut. Selamat belajar, selamat bekerja anak-anak Bunda. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan menjadi generasi yang diharapkan oleh bangsa ini. Tetap semangat, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.